Halo pendengar kuliah online dari Romi Muhammad Ramdhani. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki. Kita akan awali dari definisi haki. Haki adalah hak yang muncul terkait olah pikir manusia dalam bidang seni, sastra, pengetahuan, ataupun industri. Terkait dengan haki ini ada dua cabang. Yang pertama adalah hak cipta. Lalu yang kedua adalah kekayaan industri. Nah, dari kekayaan industri ini nanti ada sub lagi bahasannya. Ada 5 sub yang akan dipelajari. Yaitu tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, ada paten, ada merek, kemudian ada desain industri. Bahasan kita awali sekarang dari hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk memperbanyak, untuk memberikan, untuk menggunakan dari karyanya ini. Hak eksklusif ini artinya apa? Artinya berupa ada hak ekonomi, jadi hak terkait dengan uang di sana terutama tentang ekonomi didapatkan dari karyanya yang memakai, yang digunakan. Memperbanyak harus memberikan sejumlah hak ekonomi terhadap pencipta. Lalu yang kedua terkait dari hak moral. Hak moral ini terkait kepentingan dari pencipta selaku yang memiliki olah karya, olah pikir, dan memiliki karya seni ataupun sastra dan pengetahuan di sini. Itulah dia gambaran pengertian dari hak cipta. Pertanyaannya lantas, siapa itu pencipta? Ya, jawaban dari definisi orang yang menemukan itu kan, adanya karya dalam hal seni, pengetahuan, dan sastra. Tapi secara lebih singkat, yang namanya pencipta adalah yang mendaftarkan, yang diumumkan namanya sebagai pencipta. Itu secara umum. Secara lebih luas dapat jadi ada tim yang bekerja sama, maka pimpinan dari tim yang menemukan hak cipta ini yang dianggap sebagai pemegang hak cipta. Kemudian seandainya ada hubungan dinas, bagaimana? Bekerja di dinas, nah hak ciptanya ada pada instansi dinasnya. Itu dia gambaran dari pencipta. Dari bab-bab sebelumnya, Anda seharusnya sudah cukup paham bahwa dalam ilmu hukum ada yang dinamakan subjek hukum. Subjek hukum ini dapat berupa orang ataupun badan usaha yang memiliki dasar hukum yang kuat. Maka terkait hak cipta pula demikian. Yang dilindungi hak ciptanya dapat menjadi manusia, subjek hukum ini, ataupun badan hukum. Badan hukum pun, manusia pun bisa jadi ada warga negara Indonesia ataupun asing. Badan hukum yang Indonesia ataupun asing dalam artian ada perjanjian tertentu, bilateral kah ataupun multilateral. Pendaftaran akan ciptaan ini sangat disarankan. Ini terkait dengan pembuktian bahwa jelas siapa nanti penciptanya. Nah, rekan-rekan pendengar kuliah online, sistem pendaftaran hak cipta itu secara deklaratif, artinya orang yang pertama mendaftarkan ini akan dideklar memiliki hak tersebut. Terkait dengan perlindungan hak cipta, setelah hak cipta diumumkan, maka ada masa 50 tahun ke depan bahwa hak cipta ini sudah kuat di mata hukum milik penciptanya. Tentu saja terkait perlindungan ada pengecualian. Misal adanya rapat yang secara umum digelar, ya maka tidak ada hak cipta. Ada misalnya lagi undang-undang, nah itu tidak ada hak ciptanya, maka siapapun bisa katakanlah memberitahukan atau menyebarluaskan dengan mudah, dengan lebih mudah, karena itu disebut kategori milik umum. Dan juga ada hal lain yang diatur oleh undang-undang hak cipta. Pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi.
Tentu saja hal ini akan ada dampak ekonominya dengan perjanjian lisensi tersebut. Secara ekonomi, pencipta nanti dapat keuntungan dari orang yang diberikan lisensi, ada perjanjian lisensi di sana. Di satu sisi lain, ya orang yang mendapatkan lisensi memiliki hak untuk menyebarluaskan hak cipta tersebut. Pelanggaran hak cipta terjadi misal terkait ada lebih dari perjanjian lisensi yang dilakukan. Misal perjanjian lisensi dilakukan untuk 4 tahun, tapi ini sampai 8 tahun masih diakses, masih digunakan hak cipta tersebut. Bisa jadi juga pelanggaran hak cipta terkait misal memfotokopi buku untuk pendidikan yang diperbolehkan, tapi dikomersilkan. Dapat keuntungan di sana, dan ada hal lain yang terkait pengecualian dari pelanggaran hak cipta. Yang kedua, sekarang kita membahas mengenai hak paten. Kata kunci pada hak paten adalah teknologi. Jadi ada penemuan teknologi yang dianggap baru, dan kemudian hak paten ini didaftarkan kepada Dirjen Hakim. Siapakah subjek paten atau yang memiliki hak paten? Subjek paten ya orang ataupun inventor yang menemukannya. Bisa jadi juga ada beberapa orang atau lebih dari satu orang maksud saya. Yang selanjutnya orang yang diberikan hak paten oleh inventor. Berbicara mengenai ruang lingkup hak paten, syarat dapat diterima menjadi hak paten tentu saja ada yang penemuan baru, dan penemuan ini bergerak dalam bidang industri. Ada pengecualian, kemungkinan akan ditolak permohonan dari hak paten ini seandainya bertentangan dengan undang-undang, dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan agama. Berapa lama jangka waktu hak paten sejak diumumkan? Hak paten ini jangka waktunya sejak diumumkan ada mulai 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Nanti tergantung terkait jenis patennya. Paten ini bisa dibatalkan apabila ada beberapa kondisi. Yang pertama, tidak bayar biaya tahunan. Permohonan yang kedua dari orang pemegang paten. Yang ketiga, permohonan dari siapa? Orang yang memegang lisensi paten. Yang keempat adalah ada gugatan dari pihak ketiga, misal mengetahui ada permasalahan tentang paten ini pada pengajuannya. Para inventor ataupun orang-orang yang memiliki hak paten ini akan mendapatkan keuntungan setelah melakukan katakanlah kewajiban mendaftarkan hak patennya menjadi dilindungi. Sehingga dari sana muncul hak eksklusif namanya. Hak eksklusif ini untuk melaksanakan hak paten sehingga bisa melarang pihak lain untuk menggunakannya dengan seenaknya. Berbicara mengenai permohonan paten, jadi ya permohonan ini diajukan untuk satu invensi ya. Oke lah, ada beberapa bagian tapi menjadi satu keseluruhan satuan apapun bila ada bagian-bagian dari paten ini. Paten ketika diajukan caranya tentu saja didaftarkan sehingga ujung-ujungnya nanti ada pengumuman resmi bahwa paten tersebut diperoleh atas nama inventor yang dimaksud. Paten dapat dialihkan dengan dua cara. Yang pertama adalah pengalihan pemberian, yaitu hibah misalnya, warisan, wasiat, ataupun perjanjian bisa dibuat. Sisi lain adalah hal lebih spesifik, perjanjian lisensi. Ya, spesifiknya lisensi. Jadi ada bagian-bagian tersebut yang bisa memberikan secara keseluruhan ataupun sebagian. Ternyata ada hubungan antara paten dengan pemerintah, yaitu apabila pemerintah menganggap bahwa hak paten ini terkait dengan kepentingan masyarakat umum, tentang kepentingan negara, maka pemerintah dapat jadi melaksanakan paten tersebut.
Sekarang akan kita masuki mengenai hak merek. Hak merek definisinya adalah ketika adanya gambar, adanya tanda, adanya huruf, adanya angka, adanya warna, ataupun kombinasinya yang menjadi pembeda dan memiliki nilai jual terkait perdagangan, barang, ataupun jasa. Ada beberapa fungsi dari hak merek. Ada sebagai pembeda di sana, sehingga nanti memiliki standar dan ujung-ujungnya akan bisa melindungi dari konsumen. Lingkup terkait merek ini ada 3. Yang pertama terkait barang, yang kedua terkait jasa, lalu yang ketiga ini terkait barang dan jasa. Nama lainnya adalah merek kolektif. Pendaftaran hak merek ini dilakukan secara konstitutif, artinya siapa yang duluan mendaftarkan itulah yang memiliki hak merek. Ada orang-orang yang mendaftarkan hak merek lalu ditolak, tak bisa diterima. Siapa saja, misalnya yang mendaftarkan ternyata tidak jelas pembedanya, atau bahkan sudah ada yang mendaftarkan karena tidak jelas pembedanya itu. Ini dapat jadi juga ditolak karena mencerminkan indikasi geografis yang sudah menjadi umum. Dapat ditolak apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau bahkan dengan agama. Terkait pendaftaran merek, ketika didaftarkan nanti ada pengumuman awal. Pengumuman awal ini apakah ada yang keberatan dengan merek yang didaftarkan oleh seseorang atau satu pihak ini. Apabila tidak, nanti akan lanjut ke tahap selanjutnya sampai dengan pengumuman bahwa ini menjadi resmi hak milik dari yang mendaftarkan hak merek. Terkait perlindungan merek, jangka waktunya 10 tahun. Nah, setelah itu nanti dapat perpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pengalihan hak merek dapat dilakukan apabila adanya perjanjian, adanya wasiat, adanya waris, ataupun adanya hibah. Berbicara mengenai pembatalan dari merek, ini terjadi apabila merek itu 3 tahun berturut-turut tidak digunakan, ataupun merek digunakan tapi pada prakteknya tidak sesuai dengan pendaftaran. Ada kontras, ada perbedaan, daftarnya merek untuk apa dan digunakannya lagi untuk apa. Berbeda di sana. Sekarang mengenai rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang dijaga kerahasiaannya atau tidak diketahui oleh umum terkait teknologi, terkait bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Lingkup dari rahasia dagang ini bisa jadi ketika proses produksinya, proses pengolahannya, ataupun penjualan, ataupun ada bagian-bagian unsur lain yang terkait dengan suatu produk yang memiliki informasi rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Rahasia dagang bisa beralih apabila hibah, wasiat, warisan, ataupun ada perjanjian lisensi. Apabila terjadi rahasia dagang yang dilanggar, maka akan dibawa perkaranya ke pengadilan negeri. Lalu ketika nanti ada yang terbukti bersalah, maka ada hukuman penjara yang bisa dikenakan dan juga ada hukuman denda. Kini saya akan membahas mengenai hak desain industri. Hak desain industri ini terkait bentuk, komposisi garis ataupun warna dan dapat jadi berbentuk 2 ataupun 3 dimensi. Berbicara mengenai perlindungan terkait hak desain industri ini lamanya sejak diumumkan, hak desain industri adalah selama 10 tahun.
subjek hak desain industri ini ada pendesainnya atau orang yang menerima desain. Antara dua orang ini nanti memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan dari hak desain industri. Ini berlaku, ada pengecualiannya, salah satunya adalah dalam kepentingan pendidikan dan penelitian. Kita sekarang akan berbicara mengenai pertama pendaftaran ya. Yang pertama daftar itulah yang memiliki hak desain industri. Setelah memiliki hak tersebut dapat dipindahkan dengan cara perjanjian lisensi, hibah, wasiat, warisan juga bisa. Ketika dalam pelaksanaan ada pelanggaran, tentu saja nanti ada sanksi penjara ataupun denda yang bisa dikenakan. Oh iya, dapat juga nanti dibatalkan apabila ada permintaan dari pemegang hak desain industri. Terakhir saya akan membahas mengenai hak desain dari tata letak sirkuit terpadu, di mana di sini maknanya adalah ada elemen-elemen yang aktif sehingga ujungnya dapat memberikan fungsi secara elektronik. Hak yang dilindungi terkait sirkuit terpadu ini adalah tentu saja yang original ya, yang orisinal ini, dan yang sebaliknya yang tidak mendapatkan perlindungan yang bertentangan dengan undang-undang, dengan kesusilaan dan juga terkait atau bertentangan dengan agama. Subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah penciptanya. Pencipta ini ketika terkait dengan hubungan dinas, maka yang memiliki hak adalah dinas terkait. Apabila terkait dengan hubungan kerja, maka orang yang memiliki atau menciptakan desain sirkuit terpadu tersebut. Sejak nanti didaftarkan, masa berlakunya adalah selama 10 tahun. Hak desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat berpindah dengan cara seperti biasa perjanjian lisensi, hibah, wasiat, dan juga dari warisan. Dapat jadi hak ini dibatalkan dengan catatan ada permohonan dari yang memiliki hak atau ada gugatan dari pihak ketiga, pihak luar yang mengatakan ini tidak berhak karena bertentangan dengan aturannya berlaku. Oh iya, satu lagi ingat, apabila ada pelanggaran terkait hak, tentu saja ada sanksi siap menanti, yaitu sanksi penjara dan juga denda.